Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qa'il fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qa'il fi hadithihi man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Sekalian dengan Allah SWT, kita semuanya meskipun dalam kondisi PSBB ya, kaitan dengan virus corona atau COVID-19 ini, namun kita masih, sebagian besar kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Perlu kita optimalkan kembali setiap nikmat yang kita rasakan, kita jadikan bekalan, kita jadikan kembali landasan untuk membangun amal-amal unggulan kita dalam kehidupan yang fana ini. Kaitan wabil khusus kaitan dengan Ramadan ini. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam pertemuan yang kemarin kita sudah memahami kaitan fadilah, keutamaan puasa secara umum. Ya. Luar biasa, ibadah puasa itu luar biasa. Nah, saat ini kita mengkaji kaitan apa saja puasa itu, macam-macamnya, jenisnya. Ya sekalian, puasa ada macam-macam. Ya, ada yang wajib, ya, seperti Ramadan, puasa Ramadan. Ada puasa nazar kita, nazar wajib kita lakukan. Ada juga puasa kafarat, ya, sanksi ketika ada kafarat yang kita lakukan. Ya. Dan juga ada yang sunnah, Yaumul Itsnain, puasa Yaumul Al-Khamis, puasa kaitan Daud, kaitan dengan puasa-puasa yang lainnya, Al-Arafah, ya, Al-Asyura, dan lain sebagainya. Dan juga ada puasa yang haram. Pada waktu kita masuk Id, itu haram puasa, gak boleh kita puasa Yaumul Id, Idul Adha, Idul Fitri. Pada waktu hari-hari tasyrik, ya, itu juga nggak dibolehkan kita puasa. 11, 12, 13 hari-hari apa? Tasyrik. Pada waktu Dzul Hijjah, itu juga nggak dibolehkan. Bahkan juga kalau kita orang-orang yang wajib nggak puasa, kok juga puasa juga haram. Contohnya ada wanita yang saat haid, nifas, dia puasa, ya itu juga nggak boleh, ya itu haram. Ada puasa yang dikatakan makruh. Contohnya puasa ada Yaumus Syak, ada yang mengatakan itu makruh. Ya. Puasa seorang istri yang nggak seizin suaminya, itu dikatakan makruh. Ini makna atau anwa as-saum, macam-macam puasa. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk Ramadan ini ada sebuah kewajiban. Ya, meskipun pada waktu Rasulullah dan sahabatnya di waktu masih di Makkah nggak ada kewajiban Ramadan ini. Apa yang dilakukan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya? Ulama kita mengatakan mereka melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Itulah yang dikatakan Yaumul Bid, itu hari-hari putih. Sampai masuk ke Madinah pada waktu tahun yang kedua ada diturunkan ayat Al-Baqarah ini 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang beriman, muslim, semua muslim muslimah, ya ayyuhalladzina amanu,
Muslim pakai amanu, bukan aslamu ya, itu beda ya. Maknanya beda. Muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian asyam, puasa, sebagaimana yang pernah diwajibkan pada umat sebelum kalian. Agar apa? Outputnya, dampak yang diinginkan adalah ada perubahan menjadi orang-orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Landasan kewajiban puasa Ramadan ini pertama Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah tadi ayat 183. Dan juga ada ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa yang dia syahida menyaksikan bulan Ramadan ini, falyasumhu, maka wajib puasa. Ya sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hadis. Hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan hadis ini terkenal. Kaitan apa? Bangunan al-Islam itu. Bangunan Islam dibangun di atas 5 dasar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-islamu ala khamsin. Bunya al-islamu ala khams. Al-Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Muslim ketika ada syahadatnya. Yang kedua, wa iqamatis shalah, melakukan salat. Ya, wajib salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, bagi yang mampu. Al-muzakki, mengeluarkan zakatnya. Ya, saat ini mungkin nanti ada kajian kaitan dengan zakat fitrah. Apakah boleh dikeluarkan sebelumnya Ramadan atau di awal Ramadan sebelumnya waktunya? Wal hajj, dan juga haji. Wa shaum Ramadan, dalam hadis ini shaum Ramadan yang kelima. Dan puasa Ramadan. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban yang asasi. Ya. Landasannya Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian juga Al-Ijma'. Ijma'ul al-ulama. Enggak ada yang khilaf di antara ulama-ulama kita bahwa kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah yang memiliki syarat-syaratnya, ya, yang berakal, ya, yang sudah balik, mukim, ya, puasa Ramadan ini. Ijma', enggak ada yang khilaf. Bahkan ketika ada orang muslim yang mengatakan bahwa Ramadan enggak wajib, dengan sadar bisa dikatakan dia termasuk minal kafirin. Bisa kafir dengan ungkapan itu. Ketika dia menolak bahwa kewajiban Ramadan itu, dia mengatakan enggak ada kewajiban Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Rawahu al-Imam Abu Ya'la dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Thalathatun ural Islam wa qawaiduhu salathatun." Ural Islam, fondasi, pilar-pilar Islam dan kaidah-kaidah Islam ada 3. Man taraka minhunna wahidatan, barang siapa yang meninggalkan satu di antara 3 ini, fahuwa biha kafirun halaluddan. Halaluddan, maka dia termasuk orang yang kafir dan halal darahnya. Termasuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala min dzalik. Kalau ada seorang muslim mengaku muslim dan muslimah tapi dia menolak kewajiban-kewajiban yang asasi,
Ya. Tadi hadisnya, kalau ada orang yang menolak atau meninggalkan satu di antara tiga syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa shalah al-maktubah, salat iqamatus shalah al-maktubah, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Maka luar biasa kalau seorang muslim memahami agamanya, berkhusus kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam ini, dia selalu mengatakan, ya Rabbi sami'na ya Rabb, wa ta'na ya Rabb. Kami mendengar dan kami mentaati ya Rabb. Meskipun dalam kondisi saat ini ya Rabbi ada corona, ya, ada COVID-19, meskipun kita tidak bisa kemana-mana, tapi kewajiban ini harus dilakukan. Kalau kita termasuk orang-orang yang punya syarat kewajiban itu, kita bukan musafir. Apalagi sekarang nggak boleh mudik, ya. Ini harus kita paham. Ya, saudara Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban puasa Ramadan dengan dalil-dalilnya. Al-Qur'an, al-hadis, dan juga kaitan dengan al-ijma'. Dari semua ulama tidak ada yang khilaf kaitan dengan kewajiban seorang muslim muslimah melakukan puasa Ramadan ini. Zaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita singgung kaitan dengan kekuatan atau fadilah puasa secara umum, Ramadan ini beda dengan saya. Ramadan biasa. Ramadan, bahkan dikatakan Ramadan ini biasanya orang melakukan puasa Ramadan untuk membakar dosa-dosa kita. Ini makna Ramadan, maknanya khusus. Ya sekalian, Ramadan ada yang mengatakan ini, kalimat Ramadan itu dari huruf Ra. Artinya apa? Ketika dia melakukan ibadah Ramadan ini, dia akan mendapatkan ridwanullahi azza wa jalla, ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Lil muqarrabin. Ridwanullah azza wa jalla lil muqarrabin, bagi orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mimnya maghfiratullah lil 'asi. Ketika pada waktu Ramadan, ya, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka tapi dia melakukan puasa, orang yang melakukan kemaksiatan sebelumnya. Minullah lit-ta'in. Jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang takwa, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa Ramadan, orang yang puasa mendapatkan Masya Allah fadilah yang luar biasa. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alifnya Ramadan, ulfatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Lil mutawakkilin, orang yang tawakul, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan puasa Ramadan ini. Ya, imanan wa ihtisaban. Ya kan? Ini. Kemudian nunnya nawalullah azza wa jalla, ata'ullah. Nawal artinya ata'ullah azza wa jalla lis-shadiqin, bagi orang-orang yang shadiq dalam melakukan ibadah puasa. Maka dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul zur, ucapan-ucapan yang dusta, man lam yada' qaul zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun, Allah enggak butuh ayat da'a ta'amahu wa sarabahu. Ini jangan sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Ramadan, ya. Ramadan min Ramadan apa? Artinya apa? Membakar. Syiddatul har. Dosa-dosa kita terbakar dengan amal-amal ibadah kita, puasa kita. Ini Ramadan, ya, sekalian. Dan khusus puasa Ramadan ada sebuah fadilah yang khusus. Yang pertama, Ramadan ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan syahrun mubarak. Pertama adalah syahrun mubarak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Imam
An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian semuanya syahrun Ramadan, syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dengan apa? Banyaknya ziyadatul khair. Banyaknya kebaikan-kebaikan dalam Ramadan itu. Faradallahu alaikum asyam. Allah mewajibkan kepada kalian adalah puasa. Pada waktu Ramadan tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu al-jannah dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan juga pintu-pintu jahim, jahanam, neraka ditutup. Dan juga pada waktu Ramadan jemaah sekalian, syaitan-syaitan yang suka menggoda dengan mudah dibelenggu. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, syaitan semua dibelenggu. Fi riwayatin ada kaitan dengan jin-jin yang sesat juga, yang suka menggoda juga dibelenggu. Kadang-kadang ada yang tanya, saat ini pada waktu Ramadan katanya syaitan itu dibelenggu, tapi banyak juga orang-orang manusia itu banyak yang melakukan kemaksiatan. Ya, jawabannya apa? Syaitan itu kan ada dua, minal jinnati wal ins. Ya. Jadi apa? Al-jin dan juga al-ins. Itulah manusia, jadi manusia syaitan. Dan jemaah sekalian, Ramadan ada satu malam. Wa fihi lailatun khairun min ahli syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu Lailatul Al-Qadar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan Ramadan itu sendiri. Dan tentunya dengan kita puasa Ramadan, ada dosa-dosa yang kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ramadan bisa membakar dosa-dosa kita. Selama dosa-dosa yang besar kita tinggalkan. Rasul sabda hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahun ma bainahunna ini ijtinabatul kaba'ir. Salat 5 waktu, puasa al-jum'ah dengan jum'ah yang lain, Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, itu semua mukaffarah, bisa menghapus dosa-dosa kita. Ma bainahunna, kalau yang dosa-dosa besar kita jauhi. Luar biasa jemaah sekalian. Maka juga kita selalu membaca hadis yang saya sebutkan di awal ya. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa atau qiyam Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan syarat beriman dan juga mencari atau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sekalian, dan yang terakhir, Ramadan itu suatu bulan yang dimana malaikat setiap malam memanggil kepada kita semuanya. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, teruskan. Ya baghiyal khair, aqbil. Wa ya baghiyal syarri, aqsir. Bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tahan itu semuanya. Ini luar biasa. Hadirin sekalian, kita optimalkan kembali dengan Ramadan kita ini. Kita pahami kaitan dengan hukumnya puasa ini, dengan dalilnya tadi, dan juga bagaimana kita memahami puasa Ramadan khusus. Ramadan, ya Ramadan, Ramadan Mubarak insyaallah. Dengan kondisi saat ini, kita berharap kita bisa melakukan optimalisasi waktu-waktu kita untuk melakukan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Demikian, wal afu minkum.